Oke, yang pertama orang musyrik, yaitu orang yang menyekutukan Allah, mengajarkan sesuatu, menjejarkan sesuatu dengan Allah, baik dalam sifat, perbuatannya, perbuatan tersebut disebut syirik ya. Syirik itu termasuk dosa yang paling besar ya. Induknya dosa itu ya, syirik. Perbuatan syirik inilah yang mengantarkan seseorang masuk ke dalam neraka. Dan perbuatan syirik itu dosa ya, perbuatan syirik itu dosa yang Allah tidak mengampuninya kecuali bagi yang dikehendakinya, yang dia sempat bertobat dalam hidupnya dari kesyirikan. Oleh karena itu hendaknya kita jauhi perbuatan syirik atau sesuatu yang menjurus pada syirik, baik dari segi ucapan atau perbuatan yang mengandung unsur di dalamnya, menyamakan sesuatu dengan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya. Karenanya Allah memperingatkan kepada hambanya untuk menjauhi perbuatan syirik, sebagaimana yang tercantum dalam surah Luqman ayat 13 ya. Yaitu Luqman Hakim ya, seorang ayah dia yang sangat takut akan bahaya syirik, dan beliau juga mewasiatkan pada anaknya. Inilah ajaran yang terbaik ya, wasiat kesolihan. Bil qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia mengajarinya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah suatu kezaliman yang besar. Juga firman-Nya surah An-Nisa ayat 48. Allah menegaskan bahwa dosa syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampuninya, tetapi Dia mengampuni dosa selain itu bagi yang Ia kehendaki. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang menyekutukan dirinya dengan sesuatu, yaitu syirik, dan mengampuni dosa selain itu terhadap siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah qad iftara isman adzima. Maka barang siapa yang mempersekutukan Allah ya, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, sesungguhnya dia telah berbuat dosa besar. Nah itu dosa syirik ya. Selanjutnya adalah kekafiran. Kafir itu adalah tidak beriman atau tidak beragama Islam, maksudnya ya, kafir, non muslim lah gitu ya. Itu perbuatannya kufur. Orang kafir tidak percaya adanya Allah, maksudnya ada yang juga dia percaya pada Allah tapi dia tidak meyakininya gitu ya. Sifat-sifat yang dimilikinya menolak ajaran-ajaran yang dibawa Nabi dan Rasulnya. Mereka orang kafir ini menolak yang hak ya. Orang kafir menolak yang menghantarkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Sementara mereka menerima barang-barang yang batil. Amal usahanya ya, orang-orang kafir tidak diterima oleh Allah. Bahkan amal usahanya itu akan mengantarkan ke neraka. Ya. Sebagai tempat tinggalnya yang abadi di akhirat. Ancamannya neraka. Dan orang kafir ini calon penghuninya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Fatamullahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan,
mereka tidak akan beriman. Allah telah menutup hati dan pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Dan dikatakan orang-orang kafir ya, kafaru, dan juga wakallabu biayatina apa? Ashabul jahim, mereka itu ya, dalam Al-Maidah ayat 10. Itu adalah penghuni neraka jahim. Juga firman-Nya orang-orang kafir itu ya, sekiranya mereka memiliki apa yang ada di bumi seluruhnya dan sebanyak itu lagi tambahannya untuk menebus diri mereka dengan apa yang ada di bumi itu dari azab hari kiamat, tidak akan diterima ya. Saya tidak akan diterima, dan bagi mereka azab yang itu dalam surah Al-Maidah ayat 36. Itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok sore ya. Untuk poin yang ketiga, keempat, juga yang kelima ya. Iya, poin apa sih? Hah? Poin apa? Sekarang hari Rabu ya. Ya. Ya.